Pertama nih saya ceritakan kronologis ya. Yang pertama itu kakaknya Dede datang ke rumah saya, minta Pemirsa, kabar terbaru datang dari politisi Deddy Mulyadi yang memberi jawaban santai usai disomasi Ibtu Rudiana atas dugaan pencemaran nama baik terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Diketahui mantan Bupati Purwakarta tersebut disomasi lantaran telah menayangkan pengakuan Dede soal skenario Ibtu Rudiana dan Aep dalam kasus pembunuhan Vina. Sebelum menjawab somasi, Deddy Mulyadi menceritakan kronologis saksi Dede melakukan pengakuan terhadapnya. Deddy Mulyadi menegaskan bahwa pihak keluarga Dede yang pertama kali mendatanginya untuk melakukan pengakuan. Dan dalam tayangan di kanal YouTube miliknya merupakan pengakuan asli tanpa ditambah atau dikurangi. Jika diminta untuk meminta maaf, Deddy Mulyadi mengatakan bahwa dirinya hanya menayangkan dan merekam pengakuan dari saksi Dede. Ya andai kata, ya kalau saya mah tukang minta maaf, ya kan? Maafin aku deh kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Gitu aja kan, nggak apa-apa. Takut ada ucapan saya yang dianggap kasar, ucapan saya yang dianggap tidak berkenan, gitu loh. Itu aja, saya kan itu saja. Nah, tetapi kalau minta maaf karena menayangkan ini, ya tanya aja yang saya kan hanya merekam kata Dede. Lebih baik saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya. Selain itu, saksi Dede pun disomasi juga enggan untuk meminta maaf karena yakin telah mengatakan yang sebenarnya. Bahkan, Dede menyatakan dirinya siap untuk dipenjara untuk menggantikan 7 pidana kasus Vina Cirebon lantaran merasa bersalah. Informasi selanjutnya, pemirsa, Subdit 2 Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Jabar menyerahkan 2 tersangka dan berkas kasus sengketa tanah di kawasan Dago Elos, Kota Bandung ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Tersangka merupakan 2 bersaudara, yaitu Heri Hermawan Muller dan Dodi Rustandi Muller. Inilah 2 tersangka yang diduga menjadi mafia tanah Dago Elos, Bandung, Jawa Barat. Keduanya 2 bersaudara telah diamankan. Dan keduanya setelah P21 langsung dibawa ke mobil tahanan Polda Jawa Barat dan juga langsung dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk diserahkan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, penyidik kedua tersangka ditahan terkait dugaan pemalsuan surat atau membuat keterangan tidak benar pada akta otentik tanah milik warga Dago Elos. Jules mengatakan kedua tersangka dijerat pasal 236 ayat 1 dan 2 KUHP JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 266 ayat 2 KUH Pidana. Pasal-pasal tersebut terkait dugaan pemalsuan surat dan memberikan keterangan tidak benar pada akta otentik. Jules melanjutkan hasil penyidikan dan berkas perkara terhadap HHM dan DRM telah dinyatakan lengkap oleh Kejati Jabar pada 17 Juli lalu. Selanjutnya, penyidik akan mendalami kemungkinan adanya tersangka baru. Ya, baik, rekan-rekan sekalian, ya selamat pagi tentunya. Pagi hari ini penyidik dari Polda Jawa Barat Ditreskrimum akan menyerahkan 2 orang tersangka berinisial HAM dan DRM terkait dengan kasus Dago Elos. Ya, sebagaimana dimaksud dalam sangkaan yang kita kenakan, yaitu diduga melanggar pasal 263 ayat 1 dan 2 serta 266. Artinya yang bersangkutan diduga terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat atau menyuruh menempatkan keterangan yang tidak benar pada suatu akta otentik. Ya.
Dan pagi hari ini tentunya kita sudah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk menyerahkan terhadap 2 tersangka, yaitu berinisial HHM dan DRM. Sudah, jadi hasil penyidikan untuk 2 tersangka tersebut, yaitu saudara HHM dan DRM, telah dinyatakan lengkap berdasarkan surat pemberitahuan keterangan hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yaitu pada tanggal 17 Juli 2024. Jadi berdasarkan hasil yang telah kita terima atau kita sudah mendapatkan P21 sejak tanggal 7. Baik, jadi untuk proses selanjutnya tentu akan terus berlanjut ya. Kami juga masih mendalami, melakukan penyelidikan, kemungkinan besar akan ada penambahan tersangka selain dari kedua tersangka, baik HHM maupun DRM. Jadi kemungkinan besar akan masih ada penambahan tersangka. Sebelumnya, warga Dago Elos yang terdiri dari Forum Dago Melawan menuntut Muller bersaudara segera dijebloskan ke jeruji besi lantaran terbukti memalsukan sertifikat tanah. Warga Dago Elos kemudian melakukan aksi unjuk rasa di Kejati Jabar, meminta berkas tersangka segera dilimpahkan ke pengadilan. Sebelum saat ini, 2 tersangka Muller bersaudara ditangkap oleh Polda Jawa Barat.